أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله أسعدكم الله حياتكم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berselawat kepada beliau sehingga suatu saat nanti di hari kiamat nanti kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini saya mengingatkan diri saya sendiri sebagai khatib dan kepada sidang Jumat semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Yang artinya, adakah kalian menyangka bahwa kalian akan dapat masuk ke dalam surga padahal kalian belum mengalami duka derita yang pernah dialami dan menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Mereka telah merasakan bermacam-macam kesusahan dan malapetaka dan telah digoncangkan sedemikian rupa, saking hebatnya dan beratnya, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya mengeluh dan bertanya-tanya, kapankah akan tiba pertolongan Allah? Katakanlah dan yakinlah, bila mana kalian bersabar dan tahan, sebenarnya pertolongan Allah sudah dekat datangnya. Al-Baqarah ayat 214. Demikianlah kata pasti yang tak mungkin dirubah sebagai sunnatullah, bahwa seseorang tidak mungkin dengan mudah akan masuk ke dalam surga tanpa adanya penderitaan dan cobaan. Memang adalah suatu konsekuensi logis yang harus diterima oleh setiap insan tanpa pandang bulu. Ialah hidup ini pasti penuh dengan penderitaan dan cobaan dalam berbagai bentuk. Tak seorang pun yang lepas daripadanya. Mau hidup berarti mau pula menerima cobaan. Hidup tanpa cobaan bukan di dunia tempatnya. Bagi mereka yang mendapatkan ampunan Allah, akan hidup di sana dengan tenang bahagia. Memang seharusnya lah seorang muslim memahami benar hidup ini sebagai medan perjuangan untuk menentukan dan mewarnai hidupnya kelak di akhir nanti. Allah telah memperingatkan dengan jelas
tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum mendapatkan cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as'arakumullahu hayatakum. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Seorang muslim akan merasa hambar hidupnya jika dan tak enak dan tak lezat jika tak ada manis dan tak ada manisnya bila mana tidak ada cobaan. Sebab seorang muslim meyakini jika ia sabar dan tahan menderita seraya berjuang untuk mengatasinya, berusaha mencari jalan keluar dari cobaan yang menggoda dengan penuh tawakal, maka tindak dan sikapnya itu merupakan tabungan yang tersimpan yang akan diterimanya kelak di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, cobaan dan penderitaan hidup disambut dengan napas lega dan lapang dada, sambil berserah diri kepada Allah sepenuh hati. Dengan keyakinan penuh, ia percaya bahwa penderitaan itu ditimpakan kepadanya tiada lain karena Allah menyatakan hal yang sebagai berikut. Fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, Allah hendak menilai siapakah yang benar ucap dan sikapnya, dan menilai pula siapa yang pembohong. Quran surat Al-Ankabut ayat 3. Seorang muslim akan senantiasa mengusahakan agar ada keserasian antara ucapan dan tindakannya. Ia tak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang pendusta. Seorang muslim lantaran imannya tak merasa heran berhadapan dengan cobaan di tengah kehidupannya, yang mau tak mau mesti datang dan tak dapat dielakkannya. Maka ia pun siap menanti dengan pendirian yang kuat dan tekad yang membaja. Sebab itu, betapapun berat dan besarnya cobaan yang menghadang, ucapannya tak akan berubah, tekad hatinya tak akan luntur, dan sikapnya tak akan goyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as'adakumullahu hayatakum. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Seorang muslim dengan segala daya dan upaya akan melalui cobaan dan penderitaan dengan sabar dan tawakal, sekalipun resikonya berat. Dalam keadaan apaan yang terjadi, seluruhnya dikembalikan kepada ilmu dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kudrat dan iradatnya saja yang akan menjatuhkan vonis. Seorang muslim setelah berikhtiar, tindakannya hanya sekadar berdoa dan pasrah bulat-bulat kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Yang artinya, dan sepenuhnya urusanku ini kuserah pasrahkan bulat-bulat hanya kepada Allah, sebab Ia Maha memperhatikan semua urusan hambanya. Segala keluh kesah, segala penderitaan dan penanggungannya diadukan hanya kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yusuf ayat 86. Ia Nabi aku berkata, hanya kepada Allah kesusahan, keresahan, keprihatinkan ini aku adukan. Kemudian dengan segala tawaduk dan kerendahan hati, jiwanya merintih dan berbisik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjaga, sebab Ialah pembela yang sebaik-baiknya. Quran surat Ali Imran ayat 183. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, seorang muslim tak akan meminta agar dihindarkannya sama sekali, karena memang cobaan itu harus ada. Kita pun harus menyadari bahwa cobaan dan ujian bermacam-macam, yang kesemuanya mengandung makna yang mendalam bagi kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Inna idhamil jazai ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha
wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Yang artinya, sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung dari besar kecilnya cobaan. Dan kalau Allah sayang kepada salah satu kaum, Ia senantiasa akan mengirim cobaan. Maka barang siapa yang rela menerima cobaan itu, berarti ia akan mendapatkan ridha Allah. Tetapi barang siapa yang marah karena mendapatkan cobaan, berarti ia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, bagi kita adalah yang penting, bila mana menerima suatu cobaan, kita hadapi dengan tabah, disertai dengan ikhtiar untuk menyelesaikannya. Kemudian bertawakal, berserah diri bulat-bulat hanya kepada Allah untuk menantikan keputusannya. Hal itu terlukis dalam hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yujarribu ahadakum bil bala kama yujarribu ahadukum zahabahu bin nar. Faminhum ma yakhruju kadh-dhahab al-ibriz fadzalika alladhi hamahu Allah minasy syubuhat. Wa minhum ma yakhruju kadh-dhahab al-aswad fadzalika alladhi iftatan. Rawahu Tabrani. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan menguji dan mencoba salah seorang di antara kalian dengan cobaan sebagaimana salah seorang di antara kalian menguji kadar emasnya dengan api. Maka sebagian mereka akan keluar dari ujian itu bagaikan emas kuning mengkilat. Maka itulah orang yang dipelihara oleh Allah dari bermacam-macam syubhat. Dan sebagian mereka akan keluar bagaikan emas hitam, dan itulah orang yang tergoda fitnah. Hadis riwayat Tabrani. Akhirnya, sebagai kesimpulan dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, orang-orang yang beriman akan diuji dan dicoba dengan bermacam-macam cobaan agar sabar dan tetap taat kepada Allah. Yang kedua, cobaan itu telah dilakukan kepada umat-umat terdahulu dari abad ke abad untuk bersih dari dosa dan mengangkat derajat mereka. Yang ketiga, dengan cobaan itu akan tersisih antara emas dengan loyang, antara padi dan antah, antara mukmin sejati dan munafik. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat untuk saya pribadi sebagai khatib dan kepada sidang Jumat semuanya. Mudah-mudahan Allah tetapkan dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, dalam memperoleh rezeki yang halal, yang banyak, yang bermanfaat untuk mengabdi kepadanya lewat infak sedekah di jalannya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam urusan kita mendidik putra-putri kita, anak cucu kita untuk menjadi putra-putri yang solehin, yang solihat, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan kita sebagai orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa ma zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih
وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. Mari kita rapatkan barisan, kita luruskan, mudah-mudahan salat Jumat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahi